Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Sabrina. Saya di sini akan menjelaskan presentasi dari hasil tugas saya sendiri yang berjudul Edukasi Bimbingan Belajar dan Konseling yang membahas masalah bullying kepada teman. Ayo kita baca ceritanya terlebih dahulu. Cerita pendek sepatu baru Rani. Rani adalah siswa kelas 5 yang pendiam. Suatu hari ia datang ke sekolah dengan sepatu barunya. Namun sepatu itu tidak bermerek dan warnanya agak pudar. Konflik cerita. Ketika di halaman sekolah, beberapa teman menertawakannya. "Lihat, sepatu Rani kayak sepatu lama," kata Dita sambil tertawa. Teman-teman lain ikut mengejek. Rani hanya terdiam dan menunduk. Hatinya terasa sakit, matanya hampir meneteskan air mata. Dampak dari bullyingnya. Sejak hari itu, Rani jadi malas berbicara dan sering menyendiri di pojok kelas. Ia takut diejek lagi. Guru BK yang melihat perubahan Rani kemudian mengajaknya berbicara dengan lembut. Peran guru BK. Setelah Rani bercerita, guru BK memanggil Dita dan teman-temannya untuk berdiskusi. Guru BK menjelaskan bahwa mengejek teman termasuk bullying dengan bisa membuat orang lain sangat sedih. Nah, anak-anak, hal seperti itu bisa jadi contoh bullying ya atau perundungan. Hari ini, Ibu ingin berbicara tentang hal penting. Bagaimana kita bisa menghentikan bullying, menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh persahabatan. Penjelasan edukasi guru BK tentang bullying. Anak-anak, bullying itu bukan hanya tentang memukul atau mendorong ya. Bullying bisa terjadi karena ucapan, tindakan, bahkan sikap yang membuat orang lain merasa sedih, malu, atau takut. Contohnya seperti mengejek teman karena pakaiannya berbeda, menertawakan kekurangannya, atau tidak mau bermain dengannya hanya karena dia pendiam. Semua itu termasuk bullying ya. Kadang kita berpikir cuma candaan, tapi bagi teman-teman yang menerimanya, kata itu bisa sangat menyakitkan. Ibu mau kalian ingat, tidak ada alasan untuk menyakiti teman, sekecil apapun itu. Setiap anak di sekolah ini punya hak untuk merasa aman, dihargai, dan diterima. Sekarang, coba Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian kalau kalian yang diejek? Sedih kan? Nah, benar. Sedih bukan? Maka sebelum kita berbicara atau bertindak, coba berpikir dahulu. Apakah yang kita lakukan bisa membuat teman kita senang atau justru terluka? Kita semua berbeda, tapi berbeda itu bukan alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar saling memahami. Sekarang Ibu ingin kalian tahu 3 hal nih. 3 hal penting agar kita bisa menghentikan bullying di sekolah. Yang pertama, kenali bullying. Kamu kalau melihat teman disakiti, diejek, atau dijauhi, itu bukan candaan ya, itu sudah bullying. Jangan biarkan hal itu terus terjadi. Yang kedua, berani berkata tidak. Jika kamu melihat teman dibully, katakan dengan sopan, "Ayo, jangan begitu, itu bisa bikin dia sedih." Dengan keberanian kecil, kamu sudah membantu temanmu loh. Ketiga, dukung teman yang jadi korban. Dekati teman yang sedang sedih, beri dia semangat atau ajak bermain. Kadang hanya dengan satu kata baik, hati temanmu bisa kembali bahagia. Anak-anak, kalian semua bisa menjadi pahlawan kecil di sekolah ini. Pahlawan bukan hanya untuk memakai jubah dan topeng, tapi yang berani melindungi teman dan berbuat baik walau orang lain tidak. Kalau kalian pernah merasa dibully atau melihat teman dibully, jangan diam, datanglah ke Ibu di ruang BK. Ibu siap mendengarkan kalian dengan hati terbuka dan menjaga rahasia kalian. Tugas
Tugas ibu bukan untuk menghukum, tapi membantu agar kalian semua bisa belajar dengan tenang dan bahagia. Ibu percaya kalian bisa menjadi generasi yang sopan, berani, dan peduli. Anak-anak, mulai hari ini jangan ada lagi yang diejek, jangan ada lagi yang dikucilkan ya, dan jangan ada lagi yang menangis karena perundungan. Mari kita jadi anak-anak yang berani melindungi teman, menghargai perbedaan, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada. Ingat, anak-anak hebat bukan yang menindas, tapi yang menolong. Sekolah kita harus menjadi tempat yang damai, tempat di mana setiap anak merasa diterima dan disayangi. Terima kasih ya sudah mendengarkan anak-anak ibu. Nilai edukasi yang tersirat mengajarkan anak mengenali bentuk bullying, menumbuhkan empati dan keberanian untuk menolak perilaku yang salah, mendorong budaya saling menghargai dan saling menolong, memberikan contoh positif peran guru BK sebagai pendamping, bukan untuk menghukum. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.